Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita konsentrasi sejenak dalam rangka melaksanakan ibadah ghairu mahdho, yaitu silaturahim dan iktikaf di masjid ini, sekaligus niat thalabul ilmi, dengan harapan mudah-mudahan langkah kita semuanya ini dijadikan oleh Allah sebagai sarana bahwa kita nanti berakhir menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Para bapak dan ibu saudara sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita di Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 70. Allah menyatakan di ayat ini bahwa orang yang mempermainkan dunia itu mempermainkan agama itu karena mereka ditipu oleh kehidupan dunia, tertipu oleh dunia sehingga agama dipermainkan. Agama dijual dengan harga murah demi untuk mendapatkan keduniaan, mendapatkan kemuliaan di dunia. Maka Allah berpesan di ayat ini, surat 6 ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daril ladzina takhadhu dinahum la'iba wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakir bihi antubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillah waliyun wala syafi'un wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabum min hamimin wa adabun alimun bima kanu yakfurun. Maka dinilai oleh Allah orang yang mempermainkan agama itu adalah termasuk golongan orang-orang kafir. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini Allah menyatakan begini, wadaril ladzina takhadhu dinahum, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main. Laiba walahwa,
sebagai main-main dan sebagai senda gurau. Tinggalkan. Artinya kita tidak boleh berkumpul bersama mereka, walaupun itu saudara kita dekat, walaupun mereka itu teman akrab. Kalau sudah mempermainkan dunia, mempermainkan agama demi keduniaan, maka orang tersebut disuruh meninggalkan. Jangan berkumpul dengan orang itu. Lalu wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka ditipu, gharrathumul, ditipu oleh hayatud dunya, oleh kehidupan dunia. Allah menyatakan wadakir, peringatkanlah, bihi antubsala, peringatkanlah mereka dengan Al-Quran. Tujuannya apa? Antubsala, agar masing-masing diri, antubsala nafsun bima kasabat laisalaha min dunillah, min dunillah waliyu wala syafi'. Karena perbuatan mereka tersendiri-sendiri, masing-masing diri tidak, supaya masing-masing diri itu tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Suruh peringatkan dengan Quran. Lalu di neraka itu tidak ada baginya pelindung, dan di neraka itu juga tidak pula ada yang memberi syafaat selain daripada Allah. Hanya Allah yang memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Wa in ta'dil kulla adlin, dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, la yukhad minha, niscaya tidak akan diterima itu tebusan daripadanya, walaupun ditebus dengan bermacam-macam tebusan. Maka mereka itu, terus ya Allah, ulaikal ladina ubsilu, mereka itu orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka bima kasabu, disebabkan perbuatan mereka. Di neraka itu lahum sarobun, bagi mereka diberi minuman min hamim, yang minuman itu dari air yang mendidih. Wah, air digodok itu mendidih, yaitu diminumkan. Lebih dari itu Bapak sekalian. Wa adabun alim, dan mendapatkan siksa yang sangat pedih, bima kanu yakfurun, disebabkan keingkaran mereka, kekafiran mereka. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat ini panjang, perlu dibedah, supaya kita tahu rujukan ayat-ayat yang lain yang mendukung ayat ini seperti apa. Menurut tafsirnya Ibnu Katsir memberikan keterangan tentang ayat ini. Di ayat ini disebutkan ini, wadharil ladzina takhadhu dinahum la'iba wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya. Itu maksudnya begini, dan tinggalkan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai
main-main dan sebagai gendak gurau itu tinggalkan. Dan mereka wa gharrat humul hayatud dunya, dan mereka itu ditipu, telah ditipu oleh kehidupan dunia. Itu maksudnya begini, Bapak. Tinggalkan mereka atau berpalinglah dari mereka dan tangguhkanlah mereka sebentar. Karena sesungguhnya mereka akan dikembalikan ke adab. Yang adab itu besar karena perbuatannya. Suruh nangguhkan, disuruh berpaling, disuruh meninggalkan. Sebab apa Bapak sekalian? Di Quran yang lain, misalnya di surat 4 ayat 140, itu Allah menyatakan itu, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum niki. Fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairihi. Resikonya kalau mereka bersama terus, innakum idza misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Teman terjemahkan dulu. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir. Orang yang memperolok Al-Quran itu Bapak sekalian nggak ada lagi kalau nggak kafir, nggak ada lagi kalau nggak munafik. Jadi wong mengolok Quran itu kalau nggak kafir ya munafik. Kalau kamu menghadapi mereka, nah di sini Allah menyatakan, Allah menurunkan Al-Quran pada kamu itu menjadi pelajaran. Kalau kamu mendengarkan orang-orang kafir mengolok Quran, orang munafik mengolok Quran, terus ya Allah ngeten, maka janganlah kamu duduk bersama mereka. Gak oleh jandoman bersama mereka, gak oleh berkerumun bersama mereka, tak boleh. Sampai kapan? Sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Itu Bapak. Sampai beralih pembicaraannya. Kalau mereka belum beralih pembicaraannya, jangan duduk di situ. Jangan ngegongi, Bapak. Ngertos ngegongi. Kayak bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ngegongi itu ya nyocokno gerakan. Kayak ngene iki dang, niki dong, ngoten niku jenenge ngegongi. Makanya wong remo itu ana gonge, ana tabuhane ngoten, Bapak. Kendang namanya. Kita jangan mengikuti ke sana. Kenapa Allah menyatakan begini? Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian itu apa? Ikut duduk di situ. Kalau kamu duduk di situ, ikut duduk di situ, terus ya Allah, tentulah kamu serupa dengan mereka. Serupa niku podo enggak? Sama. Namanya serupa. Jadi rupanya itu sama. Perbuatannya, karena mereka mempermainkan agama.
Itu namanya serupa. Kalau kamu masih duduk di situ, gak ngalih-ngalih, sedangkan mereka tidak mengalihkan pembicaraannya. Terus ya Allah ngatakan, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam. nah, orang munafik, orang kafir dikumpulkan di neraka Jahanam jadi satu. Cuma orang munafik itu lebih dalam lagi, jadi neraka itu kan ada tingkatannya begini, ada tingkatan. Kalau orang munafik itu tempatnya paling bawah sendiri, umpama apa namanya panci gitu ya, panci sing paling bawah itu, yang dekat dengan api itu. Di dalam Quran surat 4 juga sama, tapi ayatnya di 145 itu Allah mengkabarkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Monggo niki ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Oh, neraka itu paling ada tingkatan-tingkatan, yang paling bawah tempatnya munafik. Dukure wong munafik orang kafir. Kok sing dukur maneh orang-orang yang berdosa. Orang munafik ditempatkan paling bawah. Ada enggak yang menolong di akhir ayat? Coba. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Tidak ada yang menolong. Ya Rasul, kamu tidak akan melihat orang yang menolong bagi mereka. Tidak ada. Ya sudah, kalau di dalam neraka, Pak Bu, jangan berbicara di keraknya neraka. Paling atas saja sudah susahnya luar biasa, apalagi sudah masuk ke dalamnya. Kalau itu berupa api, kita bisa nggak bernafas di dalam api? Nggak bisa. Ada apa ini, kabut saja. Tapi kalau kabutnya itu timbulnya dari api, itu namanya apa? Asap. Asap kan? Ada kabut di atas gunung saja, kalau bernafas itu kalau tidak ditutup gini Bapak, rasanya kaku di sana karena kedinginan. Nah kalau asap dari api itu, kalau kita berada di tengah-tengah asap gak bisa nafas, apalagi itu api. Neraka itu mesti api loh. Walaupun ada pendapat yang lain, ada yang dinginnya melebihi dari dingin. Yo gak enak, melebihi dari dingin, panas yang melebihi dari panas, yo gak enak. Apalagi dari panas kayak dingin, gelas pecah, tak begitu. Nah kalau manusia, itu kok panas kayak dingin. Muari panas terus kayak dingin, yo lede Bu. Wong kaspe apa itu? Ketila pohon itu loh. Kayak mari didang. Oke. Terus sampean masukkan ke air es. Mupur loh. Nah, itu nanti air yang dingin itu diberi garam, digoreng, lah jadi godok. Enak kalau jadi godok. Tapi kalau itu siksa ya enggak enak, Pak Bu. Kamu tidak akan melihat orang satupun yang bisa menolong. Ini salah satunya. Kalau kayak contoh ya, ono wong mempermainkan agama. Misalkan nggih pernyataan gini. Islam itu
Tidak adil Islam itu. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, itu termasuk mempermainkan agama. Wong Islam kok nggak adil itu? Islam itu adil. Agama Allah itu agama yang adil, agama yang tegas, memberikan hukum. Mereka membandingkan ngeten, menurut otaknya. Kalau ada orang, kenapa kok diarani kamu nggak adil Islam? Nah itu, kalau ada orang berzina saja harus dihukum rajam. Dia berzina saja kok harus dihukum rajam. Itu namanya gak peri kemanusiaan. Itu menurut akalnya. Tapi nggak tahu akibat daripada zina itu. Bapak Ibu sekalian, saya kira akal kita untuk membantah akalnya bisa enggak? Bisa. Misalkan saya menyatakan gini, kalau ada orang mengatakan Islam tidak adil karena ada hukuman semacam itu. Orang mencuri saja dipotong tangannya dan kaki, nggak adil itu. Orang membunuh harus dibunuh, kan dihukum kisos, katanya nggak adil. Sekarang saya contohkan satu saja. Kalau mengatakan Islam itu tidak adil atau Islam itu kejam, oke. Sekarang kejam mana dengan dokter? Dokter itu kejam, dokter bedah maksudnya. Oke. Kalau kayak contoh, ketika ada orang mau periksa, beli sandal di toko karena sandalnya sudah jelek, ya. Beli sandal di toko, lu berangkat ke dokter. Tapi kelihatannya orang ini punya sakit karena sudah lama, namanya kronis. Begitu sampai ke dokter, ditanya, sakit menapa Pak? Sakit apa Pak? Ini saya sakit begini-begini disebutkan. Loh, coba lihat darahnya. Kadar darahnya itu dilihat. Loh, sekian. Bapak punya luka. Misalkan. Iya, ditunjukkan. Ternyata di kakinya itu sudah luka yang sudah parah. Luka sudah parah. Disembuhkan sudah gak mungkin gitu kelihatannya. Makanya baunya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, apa saran dokter? Bapak pingin waras enggak? Oh iya, saya berangkat ke sini pingin waras. Diceritani, luka bapak ini sudah tidak bisa disembuhkan. Ini karena merantak terus, bisa sampai habis kakinya nanti. Luka ini jalan terus karena dagingnya sudah rusak. Lantas bagaimana? Bapak ingin sembuh enggak? Ditanya lagi. Iya, aku ingin sembuh. Nah, kalau ingin sembuh, kakinya dipotong. Kakinya dipotong. Sampai musyawarah dulu dengan keluarga. Keluarga ajak musyawarah. Bapak Ibu sekalian, keputusan keluarga. Karena kepingin sembuh, dipotong rela dipotong Bapak. Nun sewu. Kalau kakinya dipotong satu, tinggal berapa? Tinggal satu. Dah proses. Setelah diproses, digergaji, gerak, pedot. Dah, kan digergaji itu. Masa diongoti kan enggak itu. Kan digeraji ini, ada tulangnya. Nah, dipotong, setelah dipotong, Bapak sekalian, daging yang masih baru itu dilakukan dijahit,
diberi obat. Bapak Ibu sekalian, setelah dipotong apa langsung pulang? Tidak. Enggak, diletakkan di rumah sakit. Berapa hari kira-kira? Ya sampai kelihatan orang itu sehat, walaupun belum sembuh total. Tapi setelah itu suruh pulang. Tapi waktu pulang tidak boleh langsung pulang, Pak Bu. Harus berhubungan dengan administrasi dulu. Sampai ke administrasi sana, Pak. Terus ada apa? Ya dihitung sampai di sini berapa hari, dokternya berapa lah, bagian motong ku piro regane. Lah boleh genjahit iku piro? Obatnya berapa? Pak Bu, pulang bayar sekian, bleng. Sekian 10 juta. Nun sewu. Kakinya tinggal berapa? Satu. Pertanyaan saya, salah apa orang itu? Kok dipotong kakinya mbak dokter? Salah apa Pak Bu? Karena sakit. Loh, masa sakit disalahkan? Sakit kok disalahkan? Dia tidak bersalah. Sandali kan baru beli, gak kanggo satu itu. Yang dipakai satu. Jadi sandalnya tinggal satu. Yang satu udah nggak dipakai, dibuang bersama kakinya yang dipotong tadi. Pulang loh, tinggal satu. Itu loh gak bersalah Pak Bu, oleh dokter dipotong. Kejam enggak? Kejam. Kenapa dipotong oleh dokter? Apa? Agar supaya sembuh penyakitnya. Kalau dipakai bahasa kejam-kejaman, ya kejam dokter ketimbang hukum Islam. Bapak Ibu sekalian, itu loh nggak salah dipotong. Mari motong bayar pisan sih dipotong. Sikile wis gak ono bayar pisan. Kan ironis kalau dipikir semacam itu. Ada Pak Bu? Islam kalau ada orang mencuri dipotong tangannya itu sebetulnya untuk penyembuhan. Coba kalau misalkan di negara kita ini orang yang mencuri 10 terus dipotong tangannya tapi dimasukkan televisi, semua televisi mengakses itu terus disiarkan di seluruh Nusantara. Ping 10 ae sing dipotong tangannya. Misalkan yang dipotong tangan ada jenderalnya, ono pancen dipotong tangan ada menterinya, yang dipotong tangan ada gubernurnya, ono 10 lah jumlahnya. Tayangan 10 kali. Nun sewu. Kenapa dipotong tangan? Karena mencuri yang melebihi kadar ukuran. Pertanyaan Pak Bu, apakah orang-orang yang akan mencuri kira-kira? Pikir Pak Bu. Aku kena mencuri kadek korupsi, dipotong tanganku kayak iku lah izin aku. Sembuh Pak Bu, jumlah sekian juta manusia itu akan sembuh, tapi yang dilaksanakan hukuman hanya 10 orang. Kalau itu rajam 10 orang, tidak ada orang akan diperkosa. Tidak ada gadis yang suci itu dihancurkan masa depannya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sembuh masyarakat, Pak. Allah memberikan hukuman itu untuk penyembuhan, sebagaimana orang sakit tadi supaya sembuh. Maka ketika orang mengatakan Islam itu kejam, itu namanya melecehkan Islam. Jangan duduk di sana, jangan dipergauli orang seperti itu. Jauhilah sampai perkataannya berubah di perkataan yang lain. Ini aturan yang diberikan oleh Allah. Maka Bapak Ibu sekalian,
orang yang main-main semacam itu macamnya banyak. Nggih. Contoh nggih. Contoh. Orang yang main-main seperti itu, ini namanya mempermainkan agama. Kalau di daerah kita ini Pak Bu, di Indonesia ini sudah banyak Islam dilecehkan oleh banyak orang. Ini contoh ya. Aparat Polres Sukabumi Kota meringkus pasangan suami istri yang melakukan tindakan penistaan agama. Sang suami dengan sengaja menginjak kitab suci Al-Quran sambil direkam oleh istri. Al-Quran diinjak-injak, direkam sampai bojone, diviralkan. Itu kan masalah. Itu juga salah satu diantaranya mereka itu yang menistakan agama. Tapi diringkus oleh polisi. Ini tidak diperlihatkan Pak Bu, karena kalau diperlihatkan jadi bahaya. Karena itu ditutupi. Quran ini diinjak-injak. Quran ini lo salah apa terusan? Diinjak-injak. Sebetulnya dia itu kan bukan menginjak-injak orang Islam, bukan menginjak-injak Quran. Aslinya orang itu menentang Allah, tapi tidak disadari. Sudah di dunia saja ditangkap polisi, masuk penjara. Di akhirat kalau tidak tobat kepada Allah, orang itu akan masuk neraka. Contoh lagi Pak Bu, orang-orang yang termasuk memainkan agama. Jadi dalam hidup ini kita mesti pakai fakta, bukan cerita. Al-Quran itu cuma cerita aja rupanya. Katanya orang soleh itu akan mudah hidupnya, rupanya kayak gini. Itu cuma cerita aja rupanya. Katanya orang soleh itu akan mudah hidupnya, rupanya kayak gini. Apa ya? Dukun enak, Semarang aja bener. Tengok tuh dukun, nggak pakai berdoa, baca pakai apa? Pakai motor, nggak ada yang tabrakan. Kita orang mukmin berdoa, kita tabrakan, kita dibuatnya. Omongan yang tidak baik gak dimunculkan rekamannya. Tapi menunjukkan bahwa mereka mengatakan bahwa Islam itu, Quran itu hanya sebuah cerita. Yang ada memang Quran itu cerita, ada. Tapi kalau seperti Quran yang kita baca ini apa cerita? Bukan, penentuan hukum, skala sikap. Apa kalau membaca ini itu cerita? Contohnya ini, misalkan di surat 107, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Monggo. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Coba Allah menyatakan, awak murwa yang mendustakan agama itu. Tahu nggak? Orang beragama tapi dusta. Kriterianya apa? Satu, orang yang menghardik anak yatim. Terhadap anak yatim dia benci, menghardik, dusta beragama, walaupun dia sudah pergi ke Mekah berkali-kali. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Dan kriteria yang kedua, dia tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Memberi saja tidak, mengajak orang, menganjurkan memberi makan fakir miskin tidak. Dusta beragama, walaupun pergi ke Mekah sudah berkali-kali. Ini cerita apa pelajaran kira-kira? Pelajaran kan? Memang Quran itu ada yang cerita, menceritakan masa dahulu. Kalau kita misalkan kepingin tahu keadaan Fir'aun, nah diceritakan di dalam Quran, karena kita belum tahu, tidak tahu Fir'aun, masanya sudah lama dengan Fir'aun awake dhewe.
Maka diceritakan oleh Allah. Oleh karena itu Al-Quran itu ya bercerita tentang sejarah. Namun Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Ini perlu dipahami, Bapak. Al-Quran menceritakan masa-masa dahulu. Itu namanya sejarah. Tapi Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran kitab suci, datangnya dari Allah. Maka kalau ada orang mengatakan semacam ini, itu namanya mendustakan agama. Wajah yang menang. Program kematian, program berumah tangga dengan Allah itu di awal bros itu yang pertama kali dukun. Hebat dukun. Aku aja sampai sekarang 8 bulan. Pak Bu, dukun itu hebat. Mau maca Quran itu maca cerita. Koyok gak hebat. Nah ini kan menistakan agama, salah satu di antaranya. Jadi banyak macamnya orang yang menistakan agama itu, macamnya banyak, Bapak Saudara. Nah, yang kedua, wadakir bihi. Kalau ada orang semacam itu, wadakir bihi, apa itu? Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditimbuk oleh kehidupan dunia. Wadakir bihi niki, peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu. Ini loh. Menurut tafsirnya Ibnu Katsir itu, peringatkan bihi, orang itu loh dengan Quran. Peringatkan, kandhanono. Maksudnya apa? Berilah peringatan kepada manusia dengan Al-Quran ini. Lah peringatan itu Pak Bu, isinya menakut-nakuti. Maka pertakutilah mereka itu, agar mereka ingat akan ada pembalasan atau adab dari Allah yang sangat pedih. Kandhanono. Karena berita tentang adab itu Pak Bu, kita tidak bisa mengatakan kecuali Allah menunjukkan. Orang berbuat begini nanti akan diberi adab seperti ini. Orang yang berbuat begini nanti akan ada balasan semacam ini. Itu yang menunjukkan Allah. Orang seperti itu dikandani dengan Quran. Kono aja ngono. Ingat, Allah nanti akan mengadab kamu kalau kamu berbuat demikian. Maunya dikandani seperti itu. Dan itu semua Pak Bu datangnya dari Allah beritanya. Kalau kayak contoh ya, ketika orang itu tidak perhatian terhadap Quran, yang pertama di surat 17, surat Bani Israel atau surat Al-Isra, di ayat 72 ada kalimatnya tenan. Wa man kana fi hadihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Niki. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, buta hatinya itu mereka tidak menerima Al-Quran, tidak mau. Niku jenenge buta hatinya. Kalau di dunia ini sudah buta hatinya, terus Allah, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Ini berita, ini namanya siksa. Lek nok donya iku dengan Quran sudah buta, tidak perhatian, tidak fokus pada Quran, Quran diabaikan. Oh, titene nang akhirat nanti lebih buta. Tidak cukup itu, mereka akan tersesat dari jalan yang benar. Di dunianya saja sudah tersesat dari jalan yang benar, di akhirat lebih buta. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah memberitahukan. Nah, begini ini kan kita tahunya karena Allah memberitahu.
Contoh yang kedua di surat 20 surat Toha di ayat 124 itu Allah menyatakan ngeten. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Monggo. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku. Peringatan Allah itu apa namanya? Napa? Al-Quran. Napa? Al-Quran. Al-Quran kan? Peringatan Allah itu Quran. Siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Quran, ngaten maksudnya. Terus ya Allah ngaten. Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Loh, nok dunia wis dikek sempit loh. Hidupnya di dunia sudah sempit. Sempit itu susah, Pak, sumpek. Sumpek gak karepe. Mbok apa sing dadekno sumpek iku apa? Sumpek ngono gak enak ngono. Padahal lho tuku sate ya iso bengi-bengi niku. Pinggo tuku rawon bengi lho ya iso. Umpama jek ana toko bukaan tuku sepeda motor lho ya iso. Bengi ku, Bang. Umpama jek ana toko mobil, tuku mobil lho ya iso. Lah bisa. Dunia berarti banyak, Pak Bu. Tapi sumpek ngono, gak enak. Urip itu gak enak. Sumpek kudu muring-muring ae. Sampeyan pernah begitu? Pernah. 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 Nggih. Ketemu sumpeke sebab apa? Nggih. Pak Bu, orang itu kalau mempelajari Quran, kate sumpek gak sida, Bu. Kate sumpek lho gak sida. Misalnya ya, sumpek gara-gara dirasani wong misalkan. Bisa itu. Itu menimbulkan sumpek iso, Pak Bu. Dirasani tangga. Mang-mangi gak krungu, barang ana tangga awakmu lho dirasani ngene. Bengi lho gak bisa turu, Pak Bu. Malam ndak bisa tidur, sumpek. Hanya dirasani. Digunjing orang saja. Itu sudah sumpek di sini. Tadi kalau ndak ada berita, ndak sumpek. Ada berita begitu langsung sumpek, hatinya tuh sesak. Bapak Ibu sekalian, tapi kalau kita belajar Quran, jangankan saya, aku manusia biasa, Rasul, seorang nabi, seorang rasul yang sudah ditanggung oleh Allah, diampuni dosanya, ditanggung oleh Allah masuk surga. Tidak cukup digunjing oleh orang. Datang ke rumah Rasulullah, dibawakan pedang, Pak Bu. Rumahnya Rasulullah dikepung kan? Ketika berangkat latar belakang berangkat hijrah itu. Sehingga Allah perintah, ya Rasul, bangun kamu, pindahlah kamu. Pindah kamu dari sini. Pindah ke daerah jauh, Pak Bu, jenenge Yasrib. Daerah pindah yang tempat Yasrib itu, Pak Bu, belum tentu tentram seperti yang di kota kelahiran Rasulullah. Waktu itu belum menjadi Madinah Al-Munawwarah, di Yasrib. Yasrib itu daerah yang jauh dari Mekah. Ya kira-kira lebih kurang 1000 kilometer. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dibawakan pedang. Sehingga pedang itu enggak satu orang, 100 pemuda-pemuda yang kuat ngepung rumahnya Rasulullah. Luar biasa. Itu seorang nabi, seorang rasul. Berangkat ke Taif, klarifikasi maunya, dilempari batu. Padahal orang yang termulia di dunia ini. Kalau mikir gitu, alah, kalau saya dirasani orang biasa, wah Rasulullah seperti itu. Tentram, kembali lagi. Tapi belajar Quran dulu. Banyak Quran yang membuat fitnah Rasulullah, kita pelajari. Oh begini, Rasul itu sama difitnah semacam ini. Sampai Allah menjelaskan begini, Bapak. Contohnya ya, di surat 6 ayat 112. Nih lah. Allah memberikan keterangannya tadi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa
adwa sayatinal insi wal jinni. Monggo. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Loh, tiap-tiap nabi loh sik diberi musuh oleh Allah. Bukan ini, musuh ndak ada dari nabi, mboten. Setiap nabi dijadikan oleh Allah musuh. Musuh itu terus Allah, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. oh. Luar biasa kan? Dari luar kena, dari dalam kena. Luar itu menungso sing musuhi, dari dalam yang tidak kelihatan, golongan jin yang memusuhi dari dalam. Luar dalam, Bapak. Maka kita bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, diberi juga oleh Allah. Jadi kembali ke sini di surat 20 tadi ayat 124. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, ganjaran pertama, ganjaran dosa ini, siksa pertama, diberi hidup yang sempit. Yang kedua, peringatan Allah. Dan kami akan menghidupkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nanti akan dihimpun di hari kiamat, kumpulkan dalam keadaan buta. Yang lain loh nggak buta, Pak Bu. Ini buta. Padahal dulu waktu hidup di dunia itu nggak buta. Orang yang buta itu besok protes pada Allah. Di ayat 125, Qala Rabbi, wahai Tuhan, lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Niki. Berkatalah ia, Nggih. ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Ya Allah, kenapa saya kok dikumpulkan semacam ini dalam keadaan buta, ya Allah, kenapa? Lalu menunjukkan hidup awalnya, ngeten. Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. Nah, saya dulu waktu di dunia itu, wahai Allah, saya tidak buta, tapi sekarang saya dihimpun kok dalam keadaan buta. Kenapa ya Allah saya kok dihimpun dalam keadaan buta? Buta itu gak ketok wong, Pak Bu, gak ketok sembarang. Kalau misalkan dia mendapat adab ditutuk, sing nutuk ya sapa? Nggih. Pas ditutuk niku lho. Terus ditutuk ambek apa ya gak ero. Buta ya. Umpama dilempar ngono dhuwure sak pira, rutune sak pira, terus mlebunan neraka bagian ndi ya gak ero. Namanya buta lho, Pak. Susah sudah. Itu akibat orang yang berpaling dari peringatan Allah. Dijawab oleh Allah ayat 126, Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Yen waktu kamu hidup di dunia, datang ayat-ayatku memberikan peringatan kepadamu, memberikan petunjuk kepadamu, ayat-ayat kami. Lalu maka kamu melupakannya. Nah, kamu sambut dengan melupakan. Kamu sambut dengan pelecehan. Kamu sambut dengan penghinaan. Dulu ayat-ayat kami sudah memperingatkan kepada kamu, tapi sambutanmu seperti itu. Maka sekarang terus ya Allah, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Hari ini aku juga melupakan kamu. Berat Bapak-Ibu sekalian. Inilah ancaman yang diancamkan oleh Allah. Karena itu kalau ada orang yang mempermainkan agama, sekarang sikap kita Bapak-Ibu, nek gak ndang metu teko kelompok kuno, wadzakir bihi,
maka peringatkanlah mereka dengan Al-Quran. Ngono carane. Ini skala sikap kita kalau kumpul-kumpul kok pas kumpul-kumpul ana wong mempermainkan agama, dikandani siksa orang mempermainkan agama. Di dalam Al-Quran disebutkan. Tujuannya apa Pak Bu? Ini antubsalah nafsum bima kasabat. Nih, antubsalah nafsum bima kasabat, agar masing-masing diri yang menghina tadi, yang mempermainkan agama tadi, tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Jadi kita menyelamatkan mereka. Kalau kita mampu loh Pak Bu. Jadi duduk-duduk bersama mereka, kalau ada orang yang mempermainkan agama, kita ketika duduk-duduk, kita ingatkan lewat Quran. Kalau kita mampu. Tujuannya apa? Supaya mereka tidak dijerumuskan ke dalam siksa nanti karena perbuatannya. Jadi tubsalah itu artinya tidak dijerumuskan. Antubsalah agar supaya mereka tidak dijerumuskan oleh Allah ke dalam neraka karena perbuatannya itu. Makanya di ayat lain Mbak Bu, Allah menyatakan ada pendapat para mufassir mengatakan tubsalah itu maknanya tubsalah itu misalkan Ad-Dahak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Mujahid, dari Ikrimah, dari Ahsan, dari As-Sadi, bahwa makna tubsalah itu ialah diserahkan. Antubsalah itu agar diserahkan. Itu menurut Ad-Dahak. Menurut Al-Walibi, sumbernya dari Ibnu Abbas juga, makna yang dimaksud tubsalah itu adalah dipermalukan, agar supaya tidak dipermalukan oleh Allah, karena perbuatannya itu. Menurut Qatadah, kalimat tubsalah itu artinya ditahan. Artinya kamu ingatkan lewat Quran orang yang mengatakan seperti itu agar supaya tidak ditahan oleh Allah. Menurut pendapat yang lain seperti Murah dan Ibnu Zaid, itu artinya tubsalah itu dihukum atau disiksa. Jadi kalau diterjemahkan gini, peringatkan dengan Quran orang yang memainkan agama itu agar supaya mereka tidak dihukum, agar supaya mereka tidak disiksa. Padha nggih? Bahasa itu beda. Al-Kalbi mengartikan tubsalah itu dibalas. Peringatkan dengan Quran agar supaya tidak dibalas dengan ejekan oleh Allah. Maka semua pendapat di atas tadi Bapak mempunyai makna yang berdekatan, yang pada kesimpulannya ialah orang yang bersangkutan akan diserahkan kepada kebinasaan, ditahan dari kebaikan dan disandra, tidak dapat meraih apa yang didambakannya. Maksudnya begitu. Kalau kita berkumpul dengan teman yang teman itu mempermainkan agama, maka di ayat lain Allah berfirman, misalnya di dalam Quran surat Al-Mudassir surat 74 di ayat 38 sampai ayat 39, Allah menyatakan ini, kullu nafsim bima kasabat rohina. Maka tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Yo. Bukan orang lain, Pak Bu. Kalau kita berbuat baik, yang dapat kita. Kalau kita berbuat buruk, yang dapat siksa juga kita. Sama, Pak Bu. Tidak orang lain. Tidak bisa misalkan bapaknya berbuat buruk terus anaknya soleh. Wis bapak nanti dosane panjenengan tak tanggungi, mboten saged. Tidak bisa Pak Bu. Sebaliknya, seorang bapak yang soleh, anaknya gak soleh,
Gak iso bapake nanggung dosane anak mboten saged. Nafsi urusannya masing-masing. Karena itu Rasulullah itu kalau ditugaskan oleh Allah, Bapak sekalian, di dunia ini Allah memberikan pedoman. Contohnya di surat Al-Baqarah itu diberi pedoman Rasulullah. Misalnya di ayat 140 nih 141. Kalau ada orang yang berdosa, Allah mengatakan ini, ya Rasul, tilka ummatun qad kholat laha makasabat walakum makasabatum walatus aluna amma kanu ya'malun. Niki. Itu adalah umat yang telah lalu. Umat yang telah lalu, karena ada cerita di atasnya, tentang Ibrahim, tentang Ismail, tentang Yakub, dan nabi-nabi dan umat-umatnya di atasnya itu. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dikandani kali Allah, ya Rasul, itu umat-umat yang telah lalu. Lah kita ini gak tahu Pak Bu, karena Rasulullah diberi Quran dari Allah, disampaikan kepada sahabatnya, disampaikan terus menerus sampai pada kita. Akhirnya kita tahu. Sama dengan Rasulullah diberitahu oleh Allah lewat Quran itu. Rasul, yaitu ceritanya umat lalu. Kemudian baginya apa yang diusahakannya. Nah, mereka itu usahanya baik apa buruk, itu urusannya dia, mereka. Terus? Dan bagimu apa yang kamu usahakan. Nah, kamu sendiri juga begitu. Apa yang kamu usahakan itu milik kamu. Baik ya untuk kamu. Kalau kamu usaha buruk ya untuk kamu, bukan untuk orang lain. Kemudian Allah memberikan pelajaran diberi. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Oke. Kalau kita ini tugasnya kan dakwah, Bapak, mengajak. Enggak. Kita itu enggak boleh memaksa, mengajak. Kalau misalkan ada istri atau ada suami kok tidak berbuat baik gak gelem, ya wis urusane kono. Urusan mereka, Pak Bu. Tidak diminta pertanggungjawaban, yang penting sudah diajak. Rasulullah itu tugasnya mengajak. Perkara mereka itu menyambut dengan baik, ya urusan mereka. Ketika mereka tidak menyambut baik, ya juga urusan mereka. Kamu tidak ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Itu urusan Allah dengan mereka. Kalau kita duduk-duduk bersama orang seperti itu, yang penting kita sudah menyampaikan, kamu jangan begitu. Quran mengatakan begini, kalau kamu seperti itu, nanti akan ada ancaman semacam ini. Baik, tugas kita memberitahu saja. Perkara mereka itu berlanjut atau tidak, urusan mereka. Kalau itu berlanjut terus, kamu jangan duduk di situ, ngalih aja sampai ucapan mereka itu beralih. Di surat ini mau loh Pak Bu, ya surat 6 ayat berapa? 70 nih Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, memiliki disebutkan laisa laha min dunillahi waliyyu wala safi. Itu kalau diterjemahkan ngeten Pak Bu. Tidak ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat. Gak ono. Pelindungnya ya gak ono, sing syafaat nggih pertolongan ya gak ono. Kalau mereka itu menentang. Artinya kan tidak ada kaum kerabat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat atau pertolongan pada hari pembalasan. Makanya di ayat lain itu disinggung ngeten Pak Bu. Misalnya di surat 2 ayat 254 itu ayatnya kan dari muka itu, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun. Nah temriki min qabli ayatiya yaumun sadurunge niku
ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, hai orang yang beriman, nafkahkan sebagian harta yang telah diberikan oleh Allah kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu la bai'un wala fihi wala khullatun. Di hari itu tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, wala syafaatun, juga tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan. Mulai sekarang nafkahkan sebagian harta yang diberikan oleh Allah. Mumpung gurung ono waktu, nok kunu ga ono jual beli, nok kunu ga ono persahabatan, nok kunu ga ono pertolongan. Orang yang tidak mau begitu, Allah memutuskan wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Nah, saya tambah sedikit Pak Bu. Wa in ta'dil kulla adlin la yu'khad minha. Itu kalau diterjemahkan ngeten. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan, tidak akan diterima darinya. Kalau mereka berbuat semacam itu tadi, menistakan agama, sekalipun dia menyerahkan semua tebusan, niscaya tidak akan diterima darinya. Sama dengan di ayat ini Bapak, di surat 3 ayat 91. Sesungguhnya orang-orang kafir kalau mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima dari seseorang di antara mereka itu emas sepenuh bumi. Kalau ono wong duwe emas sepenuh bumi, saya kira ono wong duwe emas sepenuh bumi. Ya Allah, kula saya punya emas sepenuh bumi. Saya pakai nebus kekafiran saya ya Allah, supaya saya mati itu dirubah menjadi mati yang beriman. Masih dikekno sepenuh bumi. Allah menyatakan, walaupun dia menebus diri dari emas sebanyak itu, bagi mereka tidak diterima. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Berat Pak Bu. Maka ujung ayat ini, mereka ulaikal ladina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hami wa adabun alimum bima kanu yakfurun. Di ujung ayat ini Pak Bu, mereka itulah orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih. Allahu Akbar. Dan adab yang pedih disebabkan kekafiran mereka. Minuman mereka ini di neraka macam-macam Pak Bu. Inilah. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi mereka, bagi orang-orang yang zalim itu, neraka, gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih. Besi mendidih menjadi cair, diminumkan. Ledeh Bapak. Ledeh. Di surat 18 ayat 29. Saya tambah lagi satu. Di surat 7 di ayat 50 Bapak, ada kalimat ngeten. Besok orang yang di neraka itu menyeru orang di surga. Wa nada ashabun nar, ashabul jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Aman terjemahkan tuh. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga. Nah, nyeru ngeten. Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Wahai penduduk surga, tolong saya diberi air atau sedikit makanan saja. Gak kuat saya di neraka ini. Apa jawaban penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka penghuni surga menjawab. Nah, jawabannya ngeten. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Sampean kafir, walaupun saudara saya, walaupun bapak saya, ibu saya, misalkan, walaupun nenek saya, kakek saya, karena kafir, jawaban ahli surga.
Allah mengharamkan kedua yang kamu minta itu karena kamu kafir. Di ayat 51. Siapa yang seperti itu? Yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Nah, ini masalahnya. Jadi karena agama dipakai main-main, dipakai senda gurau, ketika nanti jaluk meminta air ke penduduk surga, minta makanan, dijawab seperti itu. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Orang itu yang membuat main-main dan senda gurau dalam agamanya. Dia kenapa kok bermain-main dengan agama itu? Karena dia ditipu oleh kehidupan dunia. Dianggap kehidupan dunia itu akan mengekalkannya, Bapak. Dianggap jabatan itu akan membuat dia sukses. Sehingga dengan dikai duit, dikai jabatan, agama dielek-elek. Ada enggak orang seperti itu? Wow. Masya Allah. Selalu terus ada, Bapak, sampai hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita itu kehidupan yang mendapat hidayah dalam hidup dunia, di akhirat nanti diberi kenikmatan kebahagiaan sehingga kita berakhir menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan ya. Kamu angkat takon. Ada pertanyaan. Ada, monggo. Mengenai syafaat tadi, Ustaz. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, ini pertanyaan awam, Ustaz. Nggih. Bagaimanakah cara Nabi kita Muhammad untuk memberi syafaat? Napa? Bagaimana caranya Nabi kita Muhammad itu memberi syafaat? Oh. Karena kita ini kan nggak kenal Muhammad gitu. Itu pertama. Karena banyak kiai bilang bahwa nanti itu Nabi kita itu punya bendera hijau supaya kita bisa mudah mencarinya gitu. Lalu bagaimana pengertian Al-Baqarah 123 itu, Ustaz? Oke, pertama bagaimana Nabi Muhammad memberikan syafaat. Banyak hadis, Pak Bu. Ada hadis yang panjang sekali, intinya ngeten. Besok itu kalau di Maksar itu kan lama nggih. Wong dikon ngadeg kan lama itu. Ono sing sampai kan ngadeg gak masih pingsan gak mati, Pak Bu. Nah itu saking panasnya keringet itu sama ngelep awake kadang-kadang yang dosanya banyak itu. Ada yang sekaki, ada yang sedengkul begitu, ada yang sepuser. Sudah lama, Pak Bu, saking lek ono keringet itu sampai ngelep ngene iki saking lamanya waktunya. Akhirnya orang berbondong-bondong mencari nabinya masing-masing. Mulai Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa jawab. Waduh, aku duwe dosa nang Allah. Aku biyen enak-enak nang surga diturunkan ke dunia semacam ini. Wis golek nang liyane. Nang Nabi Nuh ya ngono. Aku biyen tahu diseneni Allah gara-gara aku meminta janji anakku atau keluargaku, katanya dijanji oleh Allah akan diselamatkan. Ternyata anak saya nggak selamat. Saya nggak ngerti kalau itu anak saya itu perbuatannya tidak diridhoi oleh Allah. Saya salah pada Allah. Gak iso nafsi golek omane. Sampai Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sujud, di hadis itu. Sujud, Allah menyatakan, "Wahai Rasul, bangunlah kamu dari sujud, apa yang kamu minta?" Ya Allah, mohon keadaan di Maksar ini diakhiri. Kami sudah lama ya Allah, umat saya sudah payah. Baru di situ ada pertolongan dari Allah. Itulah namanya syafaat Rasulullah. Dirubah akhirnya, Bapak bisa lihat di bahasa saya, Pak Bu, ada pengumuman besok hisab, pengumuman dihisab satu persatu. Itu kan dari Rasulullah. Berjalan hisab.
sampai habis. Nah, setelah habis Pak Bu, nanti sing ke surga, sing ke neraka. Tapi sing masuk surga, sing neraka wis karek uncal tok. Sing jange masuk surga, iku masih di pintu surga ngono, gak teng mlebu, gak oleh mlebu. Walaupun sudah di muka pintu surga. Kan nanti di pintu surga itu rombongan Pak Bu. Menunggu teman-temannya wis kumpul kabeh, gak mlebu-mlebu, baru minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan pada Rasulullah. Wahai Rasul, kami ini sudah targetnya masuk surga, tapi kami masih tertahan di sini ya Rasul, gak bisa masuk surga. Baru ada syafaat dari Rasulullah, minta kepada Allah, akhirnya masuk surga. Dan masuk surganya itu Pak Bu, malaikat diperintah oleh Allah ketika masuk surga menjaga di pintu-pintu surga. Kan pintunya kan banyak, dari surga Aden masuk ke surga mana itu masuk. Nah itu malaikat diperintah oleh Allah, malaikat masuklah kamu, masuk kamu ke pintu-pintunya. Apa tujuannya masuk ke pintu? Nanti ucapkan selamat kepada orang-orang yang masuk surga secara berombongan. Niki lho, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden yang mereka masuk dalamnya bersama orang yang soleh, dari bapaknya, istrinya, anak-anaknya, cucunya. Malaikat sedang masuk bertempat di tempat-tempat yang mereka ada di pintu-pintu itu. Ngucapkan niki Pak Bu, ayat 24. Salamun alaikum bima sobartum fani ma'u kebadar, sambil mengucapkan Assalamualaikum bima sobartum, selamat ya untuk kamu sebab kesabaran kamu waktu ibadah di dunia dulu. Ayo silakan masuk, selamat ya untuk kamu. Diucapkan selamat oleh malaikat, masuk beleng. Nah kalau sudah di surga bebas Pak Bu. Kenikmatan yang didapat luar biasa, masih diangen-angen wis teko kuno surga. Itu namanya salah satu syafaat Rasulullah. Terus yang ditanya tadi surat 2 ayat 257 123 Al-Baqarah 123. Oh, surat Al-Baqarah. Nah ini Pak Bu, di ayat 123 itu kan isinya gini. Bertakwalah kamu pada hari yang hari itu la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hari itu tidak ada seorang pun yang mengganti, yang bisa memberikan penolongan terhadap seseorang, mengganti yang satu dengan yang lain. Takutlah hari itu nggak ada pertolongan. Walayu kebalu minha adlun. Yang kedua, tidak diterima daripadanya niki. Walayu kebalu minha adlun, tidak diterima adlun, tebusan. Terus yang nomor 3, wala tangfa'uha syafaatun, tidak bermanfaat syafaat kepadanya. Wahum layu walahum yungsarun, dan mereka itu tidak mendapat pertolongan. Takutlah hari itu, hari di waktu itu Pak Bu, bapak gak bisa nolong anak, anak gak bisa nolong bapak. Tetapi orang itu diberi oleh Allah kesempatan untuk menolong kepada orang lain, tapi orang yang dikehendaki Allah untuk bisa menolong. Contoh ya, misalkan ada seorang yang sangat alim, ibadahnya sungguh-sungguh, punya teman, dia masuk surga. Ya Allah, teman saya dulu yang bersama-sama berjuang itu ini, mana kok belum ada ya Allah. Nah itu nanti dipertemukan kalau temannya sama-sama imannya. Nah itu namanya syafaat. Makanya di niki lah 123. Nah di surat 2 juga, tapi di ayat 255 niki sebutkan gini. Man dalladzi niki yasfa'u indahu illa bi idni.
tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Tidak ada. Tapi kalau Allah memberikan izin, maka saudaranya atau temannya tadi yang sama-sama kita, bukan dari Nabi, bukan Rasul, itu juga bisa memberikan syafaat pada temannya. Kalau hadisnya itu ngeten Pak Bu, orang yang mengkaji, membaca Al-Quran, banyak membaca Quran, banyak menghafal Al-Quran, itu nanti diberi oleh Allah kesempatan untuk nolong keluarganya. Itu namanya syafaat itu. Karena dia mempelajari Quran, menghafal Quran, kemudian dilakukan dalam hidupnya isinya Quran. Nanti akan bisa menolong saudara-saudaranya, menolong bapaknya. Tapi yang ditolong ya iman. Iman sing jek ulet-ulet ngoten niku lho. Sik setoknya tengah-tengah nyantol iku. Lah iku ditolong supaya ringan. Ngoten lho Pak Bu. Paham ya? Jadi sebetulnya dia berhak mendapatkan itu. Cuma gandang dikekno. Lah iku kok menunggu pertolongan ini. Menunggu pertolongan. Besok banyak yang menolong Pak Bu, dari utamanya syafaat yang ditunggu oleh kita itu syafaat dari Rasulullah. Orang yang akan mendapat syafaat Rasulullah itu apa yang dilakukan? Satu, jawablah adzan, berdoalah setelah adzan. Nomor dua, banyak-banyaklah membaca sholawat kepada Rasulullah. Ya napa sholawat ini? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini diperintah. Oleh banyak membaca sholawat, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah nanti akan memberikan syafaat. Tentunya orang yang diberi syafaat itu orang yang mengikuti syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah. Lek gak ngikuti Rasulullah ya gak iso. Wis aku tak maca sholawat gak salat, gak iso. Ya tetap sholat, cuma ngenteng nong, ngertos ngenteng nong ya, meringankan orang itu. Contoh ya, kalau kayak contoh, saya kalau ngurusi SIM, bisa nggak saya berjalan sendiri? Bisa nggak? Bisa, cuma prosedurnya panjang, rono panjang. Ya no, sampai nanti saya dapat SIM tetep. Tapi ono sing pertolongan Pak Bu. Modelnya gak ngono. Ya apa? Sudah. Sekarang begini. Sampean butuh SIM apa? Oh, saya butuh SIM ini. Wis sampean ikuti ujian saja. Nanti sampean tunggu sebentar, nanti dipanggil, tinggal foto cret. Selesai Pak Bu. Lah itu jenenge syafaat itu. Itu jenis pertolongan. Sebetulnya dia berhak mendapat SIM sudah, ngurusi dewe ya iso. Lama. Lah, ada pertolongan itu untuk mempercepat kemudahan. Untuk dipermudah. Kan besok itu ono pemeriksaan mudah, ono pemeriksaan sulit, Pak Bu. Kalau ada orang kan dimunakosa oleh Allah, alamat itu sulit. Kalau dimunakosa, alamat itu sulit. Tapi kalau orang itu yakin kepada Allah, imannya betul pada Allah, yusra, akan diberi jalan kemudahan hisabnya. Ditelok, oh baik, ya wis langsung. Ngono Pak Bu. Itulah namanya hisab yang mudah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang dihisab oleh Allah dengan mudah. Mosok medhidhi ngene gak dimudahno ngono lho. Nggak wis medhidhi ya Pak Bu. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.